Shalom, hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 9, teksnya ayat 1-15. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1-11. Ada beberapa orang yang tidak menerima Paulus sebagai rasul di antara jemaat Korintus. Tetapi Paulus seorang rasul dan mempunyai hak sebagai rasul. Paragraf yang kedua, ayat 12-15. Namun Paulus tidak mempergunakan hak itu supaya jangan dia mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Kesimpulannya, ada beberapa orang yang tidak menerima Paulus sebagai rasul di antara jemaat Korintus. Jadi Paulus berkata bahwa aku telah melihat Yesus, sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Paulus juga seorang rasul. Dia juga mempunyai hak untuk membawa seorang istri dan mempunyai hak yang menerima sembahyang dari jemaat. Paulus membandingkan sendiri dengan prajurit, pelayan kebun anggur, lembu yang sedang mengirik, dan pelayan dalam tempat kudus. Dan juga menjelaskan hak sendiri dengan perkataan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Namun Paulus tidak mempergunakan hak itu supaya jangan dia mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan memberi hukum Taurat kepada Musa. Dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dengan demikian itu, Tuhan telah memberi hak makan kepada pelayannya. Kedua, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Itu juga sebagai hak yang menerima sembahyang dari jemaatnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ada beberapa orang yang tidak menerima Paulus sebagai rasul di antara jemaat Korintus. Jadi Paulus berkata bahwa aku telah melihat Yesus, sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Kedua, Paulus juga mempunyai hak untuk membawa seorang istri dan mempunyai hak yang menerima sembahyang dari jemaat. Ketiga, Paulus membandingkan sendiri dengan prajurit, pelayan kebun anggur, lembu yang sedang mengirik, dan pelayan dalam tempat kudus, dan juga menjelaskan hak sendiri dengan perkataan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Keempat, namun Paulus tidak mempergunakan hak itu supaya jangan dia mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Aplikasinya, pertama, ingat dan memberitakan kepada jemaat akan semua hamba Tuhan berhak yang dapat biaya hidup dari jemaat. Ya, sebenarnya sekalipun jemaat pun juga tidak cukup. Kita semuanya berhak itu. Merekanya juga itu harus mencukupi untuk biaya hidup hamba Tuhannya. Kedua, tetapi kalau lebih baik tidak mempergunakan hak itu untuk pemberitaan Injil, boleh tidak mempergunakan hak itu. Ya, kita harus jelaskan kepada mereka. Namun, itu hak. Hanya kita tidak mempergunakan. Itu juga harus jelaskan kepada jemaatnya. Jadi praktiknya, perhatikan hak orang lain yang memberitakan Injil dan melayani untuk Tuhan. Tetapi untuk diri sendirinya, belakangi aja daripada hamba Tuhan lain. Pentingnya ini. Ya, untuk hamba Tuhan lain kita menjelaskan tentang itu dan harus mengingatkan kepada jemaat yang lain juga. Namun untuk diri sendirinya, kalau lebih baiknya tidak mempergunakan hak itu, oke, tidak mempergunakan aja. Inilah hamba Tuhan yang setia. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.